Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sehat, perkenalkan nama saya Siti Halimatus Sa'diyah, mahasiswi D3 Kebidanan di Universitas Qomarul Huda Bagu. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai pencatatan dan pelaporan kesehatan masyarakat. Sebelum kita masuk ke materi, sahabat sehat jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel kami ya teman-teman. Dan jangan lupa juga untuk di-share ke teman-teman sahabat sehat agar teman-teman sahabat sehat tahu apa itu pencatatan dan pelaporan kesehatan masyarakat. Baik, kita masuk ke materi pencatatan dan pelaporan kesehatan masyarakat. Pengertian pencatatan dan pelaporan kesehatan masyarakat ini menurut Sahlan dalam buku Ajal Salpina Agustino Dwi dan kawan-kawan pada tahun 2017, pencatatan merupakan kegiatan atau proses pendokumentasian suatu aktivitas dalam bentuk tulisan, dan juga catatan dapat berupa grafik, gambar, serta suara. Sedangkan laporan merupakan catatan yang memberikan informasi tentang kegiatan tertentu dan hasilnya yang disampaikan ke pihak yang berwenang atau berkaitan dengan kegiatan tersebut. Jadi dapat kita simpulkan dari dua pengertian ini, pencatatan dan pelaporan merupakan suatu kegiatan mencatat dengan berbagai alat atau media tentang data kesehatan yang diperlukan sehingga terwujud tulisan yang bisa dibaca dan dipahami isinya. Sistem pencatatan secara umum terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, sistem pencatatan tradisional, di mana sistem pencatatan tradisional ini merupakan sistem pencatatan yang memiliki catatan masing-masing dari setiap profesi atau petugas kesehatan, di mana dalam sistem ini masing-masing disiplin ilmu seperti dokter, bidan, perawat, epidemiolog, ahli gizi, dan sebagainya mempunyai catatan sendiri-sendiri secara terpisah. Yang kedua yaitu sistem pencatatan non-tradisional, merupakan sistem pencatatan yang berorientasi pada masalah atau kita kenal dengan problem oriented record. Sistem pencatatan dan pelaporan ini berpedoman pada sistem pencatatan pelaporan terpadu puskesmas atau disebut dengan SP2TP. SP2TP adalah kegiatan pencatatan dan pelaporan data umum, sarana, tenaga, dan upaya pelayanan kesehatan di puskesmas, termasuk puskesmas pembantu yang ditetapkan melalui surat keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 63/MKS/2/1981. Di SP2TP ini, data yang disajikan itu berisi informasi tentang pelaksanaan program dan perkembangan masalah kesehatan masyarakat. SP2TP mencakup pertama, pencatatan, pelaporan, dan pengolahan. Yang kedua, analisis. Yang terakhir, pemanfaatan dari pencatatan dan pelaporan. Kemudian beralih ke frekuensi pelaporan. Frekuensi pelaporan ini ada 3 frekuensi. Yang pertama, bulanan, dilaporkan setiap 1 bulan sekali, di mana bulanan ini berisi tentang kegiatan KIA, KB, dan sebagainya. Kemudian tribulan. Tribulan ini dilaporkan setiap 3 bulan sekali, di mana mencakup semua data kegiatan puskesmas. Yang terakhir, tahunan. Tahunan ini dilaporkan 1 tahun sekali.
Di laporan tahunan ini mencakup fasilitas umum, sarana, dan data ketenagaan di suatu puskesmas. Tujuan pencatatan dan pelaporan kesehatan masyarakat ada dua tujuan. Yang pertama, tujuan umum, agar semua hasil kegiatan puskesmas, baik di dalam maupun di luar gedung puskesmas, dapat dicatat serta dilaporkan ke jenjang selanjutnya sesuai dengan kebutuhan secara benar, berkala, dan teratur guna menunjang pengelolaan upaya kesehatan masyarakat. Tujuan yang kedua yaitu tujuan khusus. Ada 2 poin di tujuan khusus ini. Yang pertama, tercatatnya semua data hasil kegiatan puskesmas sesuai kebutuhan secara benar, berkelanjutan, dan teratur. Yang kedua, terlaporkannya data ke jenjang administrasi berikutnya sesuai kebutuhan dengan menggunakan format yang telah ditetapkan secara benar, berkelanjutan, dan teratur. Kita beralih ke ruang lingkup. Ruang lingkup ini dibagi menjadi 4. Yang pertama, data umum dan demografi, di mana data umum dan demografi ini meliputi peta wilayah dan wilayahnya, jumlah desa, dusun atau RW, jumlah posyandu, dan sasaran program. Kemudian yang kedua, sarana fisik, meliputi persediaan air bersih, jamban keluarga, dan tempat pembuangan sampah di suatu wilayah tertentu. Kemudian yang ketiga, data ketenagaan. Data tenaga sasaran meliputi petugas kesehatan, yaitu perawat, bidan, tenaga lain yang ada di puskesmas maupun puskesmas pembantu. Yang terakhir yaitu kegiatan pokok yang dilakukan di dalam maupun di luar gedung. Contohnya, kegiatan yang dilakukan di dalam puskesmas seperti antenatal care, KB, KIA, dan sebagainya. Kemudian kalau di luar gedung, contohnya seperti posyandu, imunisasi, dan lain-lain sebagainya. Pelaksanaan pencatatan dan pelaporan. Semua kegiatan pokok baik di dalam maupun di luar gedung puskesmas, pustu, dan bidan di desa harus dicatat. Untuk mempermudahkan dalam proses pencatatan, dapat menggunakan formulir standar yang telah ditetapkan dalam SP2TP. Jenis formulir yang digunakan itu yang pertama, rekam kesehatan keluarga atau RKK, bisa disebut dengan family folder. Ini merupakan himpunan kartu-kartu individu suatu keluarga yang memperoleh pelayanan kesehatan di puskesmas. Kegunaan dari RKK ini adalah untuk mengikuti kesehatan dan gambaran penyakit di suatu keluarga. Dalam penggunaan RKK diutamakan bagi keluarga yang mengidap salah satu penyakit, misalnya TBC paru, kusta, keluarga resiko tinggi seperti ibu hamil resiko tinggi, neonatus resiko tinggi seperti BBLR, kemudian balita kurang energi kronik atau KEK. Yang kedua, kartu rawat jalan. Kartu rawat jalan ini atau lebih dikenal dengan kartu rekam medik pasien merupakan alat bantu untuk mencatat identitas dan status pasien rawat jalan yang berkunjung ke puskesmas. Selanjutnya yang ketiga, kartu indeks penyakit. Kartu indeks penyakit ini merupakan alat bantu untuk mencatat identitas pasien, riwayat, dan perkembangan penyakit. Kartu indeks penyakit ini diperuntukkan bagi penderita TBC paru dan kusta. Selanjutnya, kartu ibu. Kartu ibu merupakan alat bantu untuk mengetahui identitas, status kesehatan, dan riwayat kehamilan sampai kelahiran. Yang kelima, kartu anak merupakan alat bantu untuk mencatat identitas, status pasien, pelayanan preventif, promotif,
kuratif, rehabilitatif yang diberikan kepada balita dan anak prasekolah. Yang keenam, KMS Balita Anak Sekolah. KMS ini dimaksud dengan Kartu Menuju Sehat, merupakan alat bantu untuk mencatat identitas, pelayanan, dan pertumbuhan balita atau anak sekolah yang telah diperoleh balita dan anak sekolah. Kemudian yang ketujuh, KMS Ibu Hamil merupakan alat untuk mengetahui identitas dan mencatat perkembangan kesehatan ibu hamil dan pelayanan kesehatan yang telah diberikan kepada ibu hamil. Yang kedelapan, KMS Ibu Lanjut. KMS Ibu Lanjut ini merupakan alat bantu untuk mencatat kesehatan secara pribadi, baik fisik maupun psikososial, dan digunakan untuk memantau kesehatan, deteksi dini penyakit, dan evaluasi kemajuan kesehatan usia lanjut. Yang terakhir yaitu register. Register merupakan formulir untuk mencatat atau merekap data kegiatan baik di dalam maupun di luar gedung puskesmas yang telah dicatat di kartu dan catatan lainnya. Kemudian register ini mempunyai beberapa jenis. Yang pertama yaitu nomor indeks pengunjung puskesmas, register rawat jalan, register kunjungan, register rawat inap, KIA dan KB, kohor ibu dan balita, deteksi dini tumbuh kembang dan gizi, kemudian register penimbangan balita, imunisasi, gizi, kapsul beriodium, anak sekolah, dan terakhir sensus harian yang meliputi kunjungan kegiatan KIA dan imunisasi. Pelaporan kesehatan masyarakat. Berbeda dengan catatan, laporan harus disampaikan ke orang lain atau pihak lain. Proses laporan ini dilakukan secara tertulis. Laporan yang lengkap ini terdiri atas unsur pendahuluan yang meliputi latar belakang, tujuan, ruang lingkup, dan unsur isi yang meliputi perencanaan kegiatan, pelaksanaan kegiatan, hasil kegiatan secara nyata, masalah dan hambatan, serta saran untuk tindak lanjut. Yang terakhir yaitu rekomendasi. Di rekomendasi ini ditulis apabila diperlukan saja. Kalau tidak diperlukan, boleh tidak ditulis. Jenis laporan dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, pelaporan kejadian luar biasa atau darurat yang memerlukan pelayanan dan bantuan cepat. Kemudian yang kedua, laporan berkala, misalnya laporan harian, mingguan, bulanan, tribulan, kuartalan, dan tahunan. Kegiatan pencatatan dan pelaporan kesehatan masyarakat ini, pertama, mentabulasi atau membuat tabel tentang data upaya kesehatan yang dilakukan. Kemudian yang kedua, mengkomplikasi data puskesmas. Kemudian yang kedua, mengkomplikasi data dari puskesmas, menyusun kartu indeks penyakit, menyusun sensus harian untuk mengelola data kesakitan. Kemudian yang ketiga, menyajikan dalam bentuk narasi, tabel, grafik sesuai dengan kebutuhan. Yang keempat, melakukan berbagai perhitungan dengan menggunakan data denominator atau berdasarkan populasi dalam wilayah tertentu. Kemudian yang terakhir, melakukan analisa untuk kebutuhan pemantauan, intervensi, serta perencanaan di masa mendatang, dan membuat peta wilayah puskesmas termasuk sarana kesehatan. Pemanfaatan pencatatan dan pelaporan kesehatan masyarakat ini, pertama, untuk memenuhi kebutuhan administrasi pada jenjang yang lebih tinggi dalam rangka perencanaan,
pembinaan, dan penetapan kebijaksanaan. Yang kedua, dimanfaatkan puskesmas untuk meningkatkan upaya kesehatan masyarakat, meliputi yang pertama perencanaan, kedua penggerakan dan pelaksanaan seperti lokakarya puskesmas, kemudian yang terakhir pengawasan, pengendalian, dan penilaian. Manfaat pencatatan dan pelaporan. Pertama, memudahkan dalam mengelola informasi kegiatan di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten atau kota. Yang kedua, memudahkan dalam memperoleh data perencanaan dalam rangka pengembangan data kesehatan. Yang ketiga, memudahkan dalam melakukan pembinaan tenaga kesehatan. Yang terakhir, memudahkan dalam melakukan evaluasi hasil. Pemanfaatan pencatatan dan pelaporan kesehatan masyarakat pada kasus P2M. Salah satu upaya kesehatan masyarakat yang harus ada di puskesmas yaitu upaya pencegahan dan pemberantasan penyakit menular atau P2M. P2M merupakan salah satu program untuk mengurangi dan atau memberantas penyakit menular yang harus diadakan pada tingkat nasional dan mengikut sertakan tidak hanya semua petugas kesehatan tetapi juga semua anggota masyarakat. Ada beberapa kegiatan yang dilaksanakan dalam program P2M ini adalah di bidang pencegahan berupa imunisasi dan penyuluhan kesehatan, di penanggulangan penyakit meliputi pengobatan pasien dan penemuan serta pemberantasan sumber infeksi. Dan yang terakhir, melaksanakan pencatatan dan pelaporan kasus seperti pelaporan kematian dan penyajian data kasus dalam tabel dan grafik. Tujuan dari program P2M ini, tujuan yang pertama, menemukan kasus penyakit menular sedini mungkin. Yang kedua, menurunkan angka kesakitan dan kematian di masyarakat. Yang ketiga, mengurangi berbagai faktor risiko lingkungan masyarakat yang memudahkan terjadinya penyebaran penyakit menular di suatu tempat. Dan yang terakhir, memberikan proteksi khusus pada kelompok masyarakat tertentu agar terhindar dari penularan penyakit, seperti petugas kesehatan harus menggunakan alat pelindungan diri dan cuci tangan sesudah dan sebelum dan sesudah kontak dengan pasien yang menderita penyakit menular. Contoh penyakit menular ini seperti HIV atau AIDS, kemudian hepatitis, diare, TBC, DBD, dan lain sebagainya. Pemanfaatan pencatatan dan pelaporan kesehatan masyarakat pada kasus P2M atau disebut dengan pencegahan dan pemberantasan penyakit tidak menular. Penyakit tidak menular merupakan penyakit yang tidak dapat ditularkan dari orang ke orang. Yang perkembangan penyakitnya ini berjalan perlahan dalam jangka waktu panjang. Penyakit tidak menular ini tidak disebabkan oleh bakteri atau virus atau mikroorganisme lain, namun disebabkan oleh perilaku dan gaya hidup yang tidak sehat atau lifestyle-nya yang tidak sehat, menurut Kemenkes 2019. Program yang dijalankan dalam PTM ini dalam menjalankan program pencegahan dan penanggulangan penyakit, terutama pada pencegahan penyakit tidak menular, dituangkan dalam dua kegiatan, yaitu yang pertama, pos pembinaan terpadu atau Pospindu, dan program pengelolaan penyakit kronis atau Prolanis.
Kedua kegiatan ini bersifat preventif atau pencegahan dan kuratif atau mengobati. Contoh dari penyakit tidak menular ini seperti hipertensi, diabetes mellitus, dan hipotensi. Ini merupakan sumber atau referensi yang saya gunakan dalam mencari materi mengenai pencatatan dan pelaporan kesehatan masyarakat. Jadi, itu saja yang saya paparkan materi mengenai pencatatan dan pelaporan kesehatan masyarakat. Kalau sahabat sehat ada yang kurang mengerti atau mau ditanyakan, silahkan sahabat sehat untuk tulis pertanyaan di kolom komentar. Dan saya ingatkan kembali, sahabat sehat jangan lupa untuk like video ini, kemudian komen and subscribe channel kami. Jangan lupa untuk di-share ke teman-teman sahabat sehat. Saya Siti Halimatus Sadia, undur diri dulu. Bye.